Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pertemuan kita kajian Kitab Nadam Hidayatul Adqiya. Kesempatan kali ini kita sampai pada bait ke-6, ke-7 dan ke-8. Sebelum kita kaji bersama-sama, mari kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah dan surat Al-Ikhlas 3 kali. Kita sempurnakan dengan sholawat amrik. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dini wa ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa ahsyurna fi zumratih. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyari'atun akhdhun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Syariat adalah menegakkan agama Allah, Zat yang maha menciptakan, dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, di mana perintah dan larang tersebut sudah sangat jelas dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Kemudian di bait ke-7 itu definisi dari syariat. Wa tariqatun akhdhun bi ahwatokal wara wa azimatin kariyadatin mutabattila. Sedang tarekat adalah berpegang pada kehati-hatian seperti warok dan memiliki tekad kuat untuk mujahadah dan tazkiyatun nafsi seperti riyadhah, serta beribadah dengan penuh pengabdian dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwa syariat itu dimaksudkan untuk menegakkan agama. Tegaknya agama dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Sedangkan tarekat ini adalah melaksanakan perintah agama, meninggalkan larangan agama, dengan berpegang pada kehati-hatian. Jadi wilayahnya tarekat ini adalah hati. Maka salah jika sebagian orang beranggapan syariatnya saja belum becus, kemudian mengikuti tarekat. Dari satu sisi benar, secara ideal, orang yang akan mendalami tarekat haruslah ia yang telah matang dari sisi syariat Islam. Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa sampai usia 40, sampai usia 50, mereka belum matang juga dari sisi syariat. Dari sini kemudian, bertarekatlah sambil terus belajar memperbaiki sisi syariatnya. Karena dengan bertarekat, mengamalkan agama ini dengan penuh kehati-hatian. Yang menjadi pegangan orang tarekat adalah kehati-hatian, bukan kenafsuan. Ia mendasarkan apa yang dilakukannya dari hati.
Contoh warok. Warok ini bukan sikap luar diri. Bukan kemudian kemana-mana kita pakai sarung, pakai kopiah. Itu warok luar diri. Ini warok dalam diri. Menjaga hal-hal dari perkara-perkara yang tidak jelas. Kalau dari sisi halal haram, tidak jelas halal haramnya. Bertarekat itu di samping berpegang pada kehati-hatian, bukan kenafsuan, juga berpegang dengan penuh kemantapan, azimah, dengan mantap, dengan yakin. Maka siapapun yang ingin memasuki dunia tarekat, ia harus memasukinya dengan penuh kemantapan. Dari sinilah kemudian para syekh mengajarkan, jika masih ragu, masih bimbang, silakan beristikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Minta dipilihkan oleh Allah. Siapa guru, mursyid yang tepat untuk kita. Karena masalah memilih guru, masalah memilih pembimbing ruhani, pembimbing spiritual, ini adalah satu hal yang sangat privasi. Jangan mau dipengaruhi oleh siapapun. Jangan mau dipaksa oleh siapapun. Bertarekat itu tidak boleh elo-eloan. Tidak boleh ikut-ikutan. Harus dilandaskan pada kemantapan hati. Maka kata bi'ahwatoh. Bi'ahwatoh itu kalau diartikan secara bahasa dengan kehati-hatian. Bisa juga diterjemahkan atau disarai bi'aslaha. Bertarekat itu berpegang pada terus-menerus upaya memperbaiki kualitas diri. Memperbaiki kualitas pengabdian dan penghambaannya kepada Allah. Memperbaiki kualitas ibadahnya kepada Allah. Memperbaiki sholatnya, memperbaiki puasanya, memperbaiki zikirnya, memperbaiki ngajinya, dan seterusnya. Inilah bertarekat. Jika tidak lebih baik dibanding sebelum bertarekat, maka berarti ada yang salah dalam diri orang tersebut. Jika tidak berangkat dari kehati-hatian, jika tidak berangkat dari kemantapan, kemudian ikut-ikutan bertarekat, bisa jadi justru setelah bertarekat tidak menjadi lebih baik. Yang terjadi adalah ia tidak lebih baik, lebih buruk dari sebelum ia bertarekat. Padahal maksud dan tujuan bertarekat adalah terus-menerus upaya memperbaiki kualitas pengabdian dan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kemudian para pelaku tarekat itu harus dengan azimah seperti riyadhah harus dilakukan, tidak bisa tidak. Riyadhah didefinisikan tadlilun nafsi, menundukkan diri rendah, menundukkan nafsu. Dengan cara apa? Bitaklilil akli wasyurbi wan naum. Dengan mengurangi makan, minum, dan tidur. Dalam rangka apa upaya tirakat riyadhah tersebut? Mutabattilan. Sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Aimun qati'an ilallah. Memperbanyak menyendiri, memutus hubungan dengan makhluk, menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.